Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang terus menopang memeliharakan hidup kita. 2 kali 1 meter. Itu judul cerita kita di dalam syafaat malam hari ini. Sharakov, demikian nama orang ini. Dia tinggal di suatu daerah di Rusia. Dia seorang petani yang sebenarnya cukup berhasil dalam mengolah lahan miliknya. Tapi dia memang tidak merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Suatu hari, tetangganya yang sempat menghilang untuk sekian lama datang kembali. Sharakov melihat tetangganya ini datang menggunakan kereta berkuda yang mewah. Pakaiannya juga mewah. Sharakov heran karena dulu tetangganya ini sama seperti dia, cuma memiliki lahan pertanian yang ukurannya ya hampir samalah dengan lahan yang ia miliki. Karena penasaran, Sharakov bertanya kepada tetangganya itu apa yang sebenarnya terjadi selama sekian waktu ia meninggalkan desa mereka. Tetangganya ini lalu bercerita tentang kemujuran yang ia alami. Bahwa di utara ada sebuah daerah yang sangat subur milik suku tertentu. Suku yang ramah itu punya aturan bahwa siapapun bisa memiliki tanah seluas yang diingini cukup dengan membayar 1.000 rubel. Itu mata uang yang berlaku saat itu. Masa sih dengan 1.000 rubel bisa memiliki tanah seluas yang diingini? Ujar Sharakov tidak percaya. Iya, kata temannya. Syaratnya adalah seperti itu. Kita membayar 1.000 rubel, lalu kita boleh berjalan mengelilingi tanah yang kita ingini dengan batas waktu sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Aku berhasil mendapatkan tanah yang jauh lebih luas ketimbang yang dulu kumiliki di sini. Itu yang membuat aku jadi kaya seperti sekarang ini. Sharakov sangat tertarik mendengar cerita tetangganya itu. Lalu ia membulatkan tekad untuk melakukan hal yang sama. Singkat cerita, Sharakov menjual lahan dan rumah miliknya lalu berangkat ke daerah utara. Oh, ternyata benar. Setiba di desa itu, ia disambut hangat oleh penduduk dan kepala desa. Lalu Sharakov menyampaikan niatnya kepada kepala desa. Tentu saja boleh. Kau sudah tahu aturannya kan? Ujar kepala desa. Kau berikan kepada kami uang 1.000 rubel. Dan kapan saja kau siap, kau boleh memilih lahan yang kau inginkan. Sejak matahari terbit, berjalanlah mengelilinginya. Pasanglah patok-patok untuk menandai tanah yang kau pilih. Tapi kau sudah harus kembali saat matahari terbenam. Seluas yang bisa kau kelilingi, tanah itu menjadi milikmu. Kapan kau mau melakukannya? Tanya kepala desa. Bisakah aku melakukannya besok? Kata Sharakov. Kau baru saja tiba di sini. Beristirahatlah dulu barang 2 hari supaya tenagamu pulih. Demikian saran sang kepala desa. Sharakov
yang begitu bernafsu untuk segera memiliki tanah seluas-luasnya menjawab, "Tidak usah, Pak Kepala Desa, aku akan melakukannya besok." Maka keesokan harinya dengan disaksikan kepala desa dan seluruh penduduk, Sharakov mulai berjalan. Bukan berjalan. Karena merasa masih kuat, Sharakov berlari. Dia melihat ada padang rumput yang subur di sebelah barat. Ke sana ia pergi dan memasang patok. Tanpa istirahat, dia pindah ke arah utara dan kembali memasang patok. Matahari sudah semakin tinggi. Sharakov istirahat sebentar sambil makan dan minum bekal yang dibawanya. Lalu dia mengamati sekelilingnya. Dia melihat di timur ada tanah yang dialiri sungai, lokasi yang sangat strategis. Maka ia melanjutkan perjalanannya ke sebelah timur, memasang patok yang membuat sungai itu akan berada di wilayah tanah yang dipilihnya. Hari semakin sore, matahari sudah mulai turun. Sharakov tahu ia harus segera kembali karena matahari jelang terbenam. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berlari untuk kembali ke titik awal. Belum separuh jalan, ia sudah tidak sanggup berlari. Ia berjalan. Tinggal seperempat jarak tempuh, kakinya terasa semakin berat untuk diangkat. Semakin pelan, semakin lambat ia melangkah. Kira-kira 200 meter menjelang titik awal, ia melihat penduduk desa sudah berkumpul. Sharakov mendengar sorak-sorai menyongsong kedatangannya. Tapi dia sudah semakin lemah, terhuyung. Selangkah demi selangkah ia berjalan. 50 meter lagi ia akan tiba di tujuan, tapi Sharakov sudah tidak sanggup berdiri. Dia terjatuh. Sekarang dia bisa mendengar teriakan orang banyak menyemangati dia. "Sharakov! Sharakov! Sharakov!" Maka Sharakov pun mulai merangkak dan merangkak. Akhirnya sampailah ia di titik tujuannya. Penduduk desa mengeluh-elukan dia. Kepala desa berkata, "Luar biasa, belum pernah ada orang yang bisa mengelilingi tanah seluas itu. Sharakov, kau memang luar biasa." Tapi Sharakov tidak menjawab, bahkan dia tidak bergerak. Ketika orang-orang mengangkatnya, ternyata Sharakov sudah tidak bernafas. "Sayang sekali," kata kepala desa. "Dia berhasil mengelilingi tanah yang begitu luas, tapi akhirnya hanya 2 kali 1 meter yang bisa ia gunakan." Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, itu kisah tentang Sharakov, manusia serakah, yang saya sadur dari cerpen karya Leo Tolstoy yang berjudul How Much Land Does a Man Need? Beberapa hari lalu kita merenungkan topik iri hati. Hari ini tentang keserakahan. Antara iri hati dan keserakahan memang ada kemiripan, tapi tidak sama. Keserakahan sangat berbahaya karena keserakahan ia menghilangkan batas antara kebutuhan dan keinginan. Ia mengganti prinsip
cukup dengan lebih. Keserakahan menghilangkan pentingnya kebergantungan kita pada Sang Pemelihara dan mengutamakan usaha manusia. Keserakahan menghilangkan kekuatan dari pengharapan masa depan dan menggantikannya dengan usaha manusia. Akhirnya keserakahan bisa dengan mudah membuat orang dikuasai egoisme dan egosentrisme, menjadikan si aku sebagai segala-galanya dan kepentinganku adalah yang terutama. Kalau perlu demi pencapaian kepentinganku, aku dapat mengorbankan orang lain. Oleh karena itu, di dalam Kolose 3 ayat 5, keserakahan disamakan dengan penyembahan berhala. Bunyi lengkapnya demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Di dalam Efesus 5 ayat 5, orang serakah diidentikan dengan penyembah berhala. Demikian bunyinya. Karena itu ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sikap serakah pada dasarnya mendemonstrasikan kecenderungan orang untuk mengalihkan pusat hidup dari Tuhan menjadi kepada harta. Berhati-hatilah, saudara-saudaraku. Ingatlah apa yang Yesus katakan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, Engkau Allah sumber kehidupan, Sang pemberi berkat. Kami mohon ampun kalau kadang kami masih tergoda untuk menyamakan keinginan dengan kebutuhan dalam hidup ini. Lalu karenanya terdorong untuk menjadi serakah, memiliki dan memiliki lebih banyak lagi. Tuhan ampunilah kami. Maka kami juga mohon hikmat, kemauan, kekuatan agar makin mampu berpaut kepada Tuhan dan kehendak-Nya, bukan kepada harta dan dorongan untuk memilikinya. Untuk itu kami berdoa. Kami juga terus berdoa bagi segala upaya yang dilakukan di seluruh dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19. Untuk itu kami berdoa. Kami juga kembali berdoa bagi terpeliharanya kedamaian demi mewujudkan kesejahteraan berdasarkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam sekian kegiatan gereja yang sudah dilangsungkan. Maka kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi rencana penyelenggaraan kebaktian, peneguhan, pemberkatan pernikahan atas diri Sylvie dan Ricky, Clara dan Henry, juga Betaria dan Ivan pada hari Sabtu besok.
Untuk itu kami berdoa. Kalau sebentar kami akan beristirahat, maka kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing ke dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.